Setelah itu, Hajj pun kembali ke rumah dan membersihkan diri, di mana dia dengan tenangnya menuntun istri dan anaknya keluar dari basement. Istri dan anaknya pun melihat begitu banyak mayat bertebaran dan kemudian Hajj menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman sampai situasi benar-benar kondusif. I'll take the kids somewhere safe. Karena masih bingung dengan apa yang terjadi, sang istri pun bertanya mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Namun Hajj dengan tenang meminta istrinya untuk percaya dan yakin bahwa situasi ini akan baik-baik saja. Kemudian Hajj mengambil emas batangan yang ia simpan, di mana itu adalah sisa harta dari pekerjaan Hajj di masa lalu. Scene beralih ketika sang ayah yang ada di panti didatangi oleh dua orang suruhan Julian, yang mana mereka bermaksud untuk menghabisi sesuai perintah dari Julian. Dan Anda akan benar-benar terkejut ketika melihat kedua orang suruhan tersebut sama sekali tidak berkutik ketika ayah Hajj yang sudah tua renta lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Kemudian scene beralih ke Hajj yang menemui ayah mertua untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang dia bawa. Di sisi lain, Julian pun cukup terkejut ketika mengetahui bahwa semua pasukan kirimannya tewas, ditambah salah satu anggota pasukan tersebut adalah asisten kesayangannya. Kemudian Julian pun mengarahkan semua pasukan yang dimilikinya. Lalu scene beralih ke Hajj yang mana ia tanpa rasa takut sedikit pun mendatangi tempat penyimpanan uang milik Julian yang dijaga oleh pasukan bersenjata. Hajj pun dengan santai dan tenangnya membakar semua uang milik rekan-rekan Julian, yang mana itu tentu akan membuat Julian bertanggung jawab atas hilangnya semua uang milik mereka. Dan yang paling gila dari semua itu adalah setelah menghancurkan bisnis Julian, Hajj dengan bernyali datang sendiri ke sebuah bar milik Julian, dan tanpa banyak basa-basi Hajj langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini, di mana dia menawari sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya. Kemudian Hajj mengatakan bahwa dia sudah membakar uang dan usaha milik Julian, serta ia menyarankan agar Julian berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik dari sebelumnya. Think it over. Namun Julian yang sudah terlanjur sakit hati, dia memilih perang dan terjadilah kejar-kejaran. Saat sampai tepat di depan perusahaan yang sudah dibelinya, Hajj pun tiba-tiba ditolong oleh orang dengan meluncurkan beberapa tembakan, yang ternyata itu adalah orang yang sering berbicara di radio sekaligus anak angkat ayahnya yang sudah dianggap adik sendiri oleh Hajj. Pria ini bernama Harry. Sementara itu, ayah Hajj yang sudah tua renta ini ternyata juga ikut menolongnya, di mana mereka berdua berencana untuk membantu Hajj menghabisi para mafia Rusia itu. You know, I tried the retirement thing, but god damn it. Sementara itu, Hajj membabi buta dan menghabisi para pasukan Julian dengan begitu brutal dan sadis. Dan saat mereka bertiga berkumpul, disitulah saat-saat masa lalu terulang kembali, yang mana mereka bertiga adalah sebuah keluarga yang ditakuti karena memiliki sebuah profesi yang cukup mengerikan di masa lalu. Setelah semua pasukannya tewas, tersisa Julian yang masih hidup dan ia berhasil menembak Harry tepat di bahunya. Akan tetapi Hajj dengan nekat menempelkan ranjau pada pintu anti peluru, kemudian mendatangi Julian sedekat mungkin, lalu meledakkan tepat di depan Julian sehingga membuatnya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah semua ini berakhir, Hajj ditangkap dan diinterogasi oleh dua polisi, di mana mereka berdua sangat amat terkejut dengan ratusan jasad manusia di lokasi tersebut dan seolah tak percaya bahwa Hajj yang menghabisinya. Beberapa lama setelah polisi melakukan interogasi, salah satu polisi pun mendapatkan panggilan telepon, disusul dengan polisi yang satunya lagi, di mana mereka mendapat telepon dari seseorang yang sama. Namun yang mengejutkan adalah ketika setelah mereka mendapatkan telepon itu, mereka berdua meminta maaf telah menangkap Hajj dan akan melepaskannya. Namun sebelum itu sang polisi pun sempat bertanya, "Siapakah kau sebenarnya?" Dan Hajj pun menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." Who the fuck are you? Nobody. Dan film pun tamat.